sehingga selonjoran saja pun sampai susah. Betul? Tapi karena saudara-saudara saya di poso ini hatinya luas, besar, saya yakin tuh rumah. Di rumah antara istri, suami, dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah suami istri kerjasama untuk menghidupkan sholat di masjid. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk menghidupkan sunnah tahajud. Saya yakin besar rasanya itu rumah, Bu. Bu, Bu, suami ibu kan sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat. Baru bangun dia. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, kencing doang. Bu, parah bener suami ibu, Bu. Malaikat aja dibohongin apalagi ibu. Loh, nggak percaya? Ayo kita lihat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat, beliau seorang junjungan kita umat Islam, betul? Tapi rumah beliau tercatat sejarah nggak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Pak. Tapi lihat dari rumah yang 3 kali 4 meter keluar sabda beliau yang paling dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hatinya baginda Nabi luas. Ini kadang yang bikin celaka, sudah rumah numpang hati sempit. Kiamat namanya. Itu terkena 2 penyakit tuh, Bu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Ini orang kalau kena 2 penyakit ini, insya Allah susah gemuk, Pak. Bener-bener ini. Melihat orang susah senang, melihat orang senang susah. Suami baru pulang dari kantor, mana keringetan, panas di jalan, sampai rumah istri laporan, Pak, tetangga kita udah ganti TV digital, kita kapan? Meriang. Meriang aja sendiri tuh nggak diapa-apain. Bawalah ke dokter. Sampai dokter dapat telepon, kawannya beli motor, diinfus. Baru mau masuk jarum infusan, dapat kabar temannya naik jabatan, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi pertama, kalau kita mau bahagia di poso ini, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Bu. Itu baru ngiri. Coba kalau nganan, makin jauh lagi. Ayo nih, maaf. Belakangan ini suka atau tidak suka, kita di poso ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa ngobatin penyakit rohani, Pak. Coba kita lihat. Kita kalau di poso kena penyakit jasmani, cepat-cepat kita cari dokter. Nggak ada dokter spesial, nggak ada dokter umum, kita cari dokter spesialis. Nggak ada di poso, kita sampai terbang ke Makassar, bahkan ke Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia. Mau ngapain? Obatin penyakit jasmani. Padahal, nih saya kasih tahu nih. Padahal. Ya ntar dulu, saya lagi rada lupa ini. Emang nggak boleh lupa. Padahal penyakit jasmani cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat, Pak. Covid. Masih ingat? Yang kita sempat dikasih takut semasa Indonesia tuh, Pak. Betul? Saya tanya sekarang, apa sih yang terparah kalau orang kena Covid? Paling mati, selesai urusan. Betul nggak?
bedanya COVID sama penyakit lain? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, tidur bisa mati kalau di tengah jalan. Ayo kalau nggak percaya silakan coba. Belum pernah Bu saya ngaji sama guru-guru saya. Nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? COVID Pak. Enggak ada. COVID, jantung, gagal ginjal, diabetes tidak menyebabkan kita masuk neraka. Kenapa? Penyakit jasmani. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhkan. Akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadirul Jalil. Contoh penyakit rohani nih. Pelit. Apa di sini pelit? Hah? Botu. Botu. Ya itulah botu. Kikir, saya tanya. Ada nggak? Nih keluarga besar MCM ini senang sama orang yang kikir? Ada apa tidak? Enggak ada. Walaupun kadang-kadang kita suka kikir. Tapi tidak ada satupun dari kita yang senang sama orang botu. Betul? Coba lihat. Di dunia kita dijauhkan. Di akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya orang tua saya dulu, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, pernah mengajarkan begini. Sungguh penyakit yang paling kronis untuk masyarakat Indonesia itu bukan COVID kalau sekarang. 3. Kudis, kurap, kutil. Ini paling parah nih Pak. Sumbernya 1, kuman. Kudis kurang disiplin. Kurap kurang rapih. Kutil kurang teliti. Sumbernya tuh 1, kuman, kurang iman. Ini gak ada dalilnya nih ilmu otak-atik orang tua saya jadi tapi coba kita lihat. Penyakit pertama kita di Indonesia, kudis, kurang disiplin. Di berbagai macam bidang saat ini kita nyaris gak pernah punya disiplin. Di berbagai macam bidang. Padahal kalau kita mau jujur, seluruh ajaran Islam bermuara dari nilai-nilai kedisiplinan. Syahadat. Mengajarkan apa syahadat? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib nggak boleh percaya. Kenapa? Disiplin keyakinan. Tapi tengok sekarang ini. Betapa disiplin kita kepada Allah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Kita lupa hakikat kita diciptakan di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya sholat kita benerin lagi. Banyak dari kita belakangan ini Bapak Ibu sekalian yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah kejedot tembok, duh ya Allah, baru kita ingat Allah lagi Pak. Artinya apa? Berapa banyak kita di Kabupaten Poso ini yang baru ingat Allah saat punya masalah. Oh kalau lagi punya masalah coba cakep orang Poso Pak saya yakin. Zikir tidak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang ke Baitur Rahman. Belum azan udah nongol. Sama ulama langsung deket. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai masalah, jalan ke Baitur Rahman kesasar lagi Pak. Di Baitur Rahman Jakarta ya. Bukan di sini, bukan. Kalau di sini sih insya Allah sama. Ini saya cerita di Jakarta. Ayo, melalui pelantikan anggota, keanggotaan, pelantikan kepengurusan MCM ini, kita kembalikan lagi disiplin kita, terutama disiplin kepada Allah. Syahadat, disiplin keyakinan. Sholat,
Mengajarkan apa sholat? Disiplin waktu. Allahu Akbar, lihat ajaran sholat Pak. Betapapun kita lagi merasakan nikmatnya sholat. Pernah kan kita suatu waktu pernah merasakan nikmatnya sholat. Sebelum sholat zuhur kita qobliyah, nggak cukup 2, 4 bahkan. Masuk azan kita masih sholat sunnah lagi. Lepas azan qomat kita langsung sholat fardu zuhur. Lepas sholat zuhur kita masih mengerjakan qobliyah. Tapi kalau belum waktunya sholat asar, nggak boleh sholat. Betul? Tuh lihat, sholat disiplin waktu. Ayo kita lihat, kita lihat. Seandainya seorang TNI, seorang polisi, mereka laporan 5 kali kepada atasannya, masa iya masih mau sempat bikin laporan yang tidak enak? Betul apa betul? Betul apa betul? Kita umat Islam nih, sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun masih ada yang senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Kenapa? Biar gampang taubatnya. Tuh lihat, sehari 5 kali kita laporan kepada yang serba maha. Ramadan mengajarkan disiplin apa Ramadan, Bu? Bu, puasa ngajarin disiplin apa? Disiplin makan minum. Betul apa betul? Coba lihat ajaran Ramadan. Jangan kita bicara sesuatu yang haram, yang halal saja. Kalau memang belum waktunya kan nggak boleh. Betul? Nasi halal apa haram? Halal habis maghrib. Air kelapa halal apa haram? Halal habis maghrib. Ayam bakar, biarin kan belum pada makan udah lama nih. Ayam bakar halal apa haram? Halal habis maghrib. Suami sendiri halal apa haram? Halal habis traweh. Habis maghrib. Nafsu amat sih. Habis maghrib terburu-buru, Bu. Habis traweh legaan. Ayo lewat MCMI kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita. Itu yang pertama, penyakit pertama, pudis, kurang disiplin. Yang kedua apa? Kurang rapi. Kita nih jadi masyarakat yang nyaris gak pernah punya manajemen. Ya, kita gak pernah rapi, gak pernah punya manajemen. Kita bangun masjid bisa, tapi bagaimana menghidupkan masjid, kita sering kalah dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Ini kejadian nyata. Saya minta maaf. Saya harus kasih tahu, bukan berarti saya ngebanggai. Saya bangga punya saudara-saudara kita. Ada satu kejadian nyata dan pahit buat saya. Di dekat rumah saya, Ibu, mohon maaf, ada sebuah gereja. Gerejanya tuh nggak lebih gede dari masjid kita, dan jauh lebih kecil. Jamaatnya pun ratusan. Cuma yang saya bikin ngiri dari kegiatan gereja itu sudah hampir setiap hari ada. Ini yang saya bikin ngiri, Bang. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian umum. Gereja-gereja saudara-saudara kita sudah mulai hampir setiap hari kegiatannya. Sementara masjid-masjid kita di Poso ini, Pak, masih banyak, Pak. Masjid Jumat jam 9 pagi buka. Masjid Jumat jam 2 sore tutup. Buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang isi masjid kita, Pak. Ini loh pentingnya MCM ini, Pak. Mengembalikan lagi kehidupan masjid dalam diri umat Islam. Cuma saya berharap pengurus MCMI jangan macam kayak calo terminal. Oh, ayo palu. Dianya mah nggak kemana-mana, di sini aja. Macam calo terminal kita nih.
Ya, jangan sebelum kita mau mengajak orang, kita buktikan dulu dengan perbuatan. Ingat bahwa memang berdakwah itu bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dengan cara kita dulu, Pak. Jangan kita ngajak duluan. Boleh kita ngingetin, tapi kita contoh dulu. Contoh, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya. Ketika ada orang main judi, nggak langsung larang, Pak. Beliau ikut main judi itu, menang Mbah Hasyim itu. Ditanya, Mbah, kok bisa menang mulu? Oh, kamu mau tahu? Iya, datang ke masjid, ada bacanya, ntar saya ajarin di masjid. Loh, ini loh bil hikmah. Enggak langsung semua, oh ini haram, itu salah, ini salah, semua neraka. Ingat, baginda Nabi mengajarkan dalam dakwah itu, yasiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang gampang, kenapa mesti kita persulit? Basyiru wala tunafiru. Kalau bisa kita gembirain, ngapa mesti kita takut-takutin? Karena hakikat dakwah dimulai dari diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya. Jadi untuk para pengurus MCMI Kabupaten Poso, jangan pernah berharap bisa menghidupkan sholat berjamaah kalau kita sendiri nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Jadi sebelum kita ngajak, kita yakinkan diri kita dulu untuk mau masuk masjid. Setiap hari 5 kali, Pak, kita lewatin satu tongkrongan, lama-lama orang yang di tongkrongan itu juga malu sendiri, Pak. Akhirnya ikut. Ada satu kejadian. Alhamdulillah saya punya teman berbagai macam rupa, Pak. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada. Benar ini, Pak. Nah, saya beserta guru-guru nggak langsung memvonis, nggak langsung mengajak. Tapi ketika masuk azan, saya sama guru-guru sholat berjamaah. Besok nongkrong lagi, masuk azan lagi, sholat berjamaah lagi. Besok nongkrong lagi, kita beliin rokok, kita beliin makanan segala macam, sholat lagi berjamaah. Lama-lama malu akhirnya satu ada yang sholat. Sekarang akhirnya sholat berjamaahnya kagak putus. Saya punya kawan. Jadi bukannya saya nggak setuju kita mengajak, ayo ke masjid, jangan. Tapi buktikan dulu dengan diri kita. Kalau diri kita rajin sehari 5 kali masuk masjid saat sholat berjamaah, masa ya tetangga nggak ada yang merasa malu sih? Rumahnya dilewatin sama orang yang mau sholat berjamaah. Ini loh mental kita. Batu segitu keras ya, bisa bolong. Karena apa? Ditetesi air. Tuh. Jadi dalam berdakwah itu cari yang mudah, jangan yang sulit. Sebelum jangan kita mulai ngajak orang banyak sebelum diri kita nggak mau masuk masjid. Kenapa? Kita bakal jadi calo terminal. Ya, tuh yang kedua tuh, urat. Jadi ayo melalui MCMI kita ramaikan masjid-masjid kita dengan menghidupkan sholat berjamaah. Setuju? Yang ketiga apa? Kutil, kurang teliti. Kita nih orang Poso sekarang jadi masyarakat yang cepat heran, gampang kagum. Ada aliran baru, ada aja yang ikut, saya heran. Ada ajaran baru, ada aja yang ikut, saya juga bingung nih. Panji Gumilang, alhamdulillah di penjara sekarang tuh. Alhamdulillah. Saya bingung, Pak. Ribuan orang, Pak, Panji Gumilang itu, Pak, pengikutnya. Kenapa saya berani Panji Gumilang itu ngaco? Karena Panji Gumilang ini menafsirkan ayat cuma berdasarkan logika saja, bukan berdasarkan ilmu. Padahal kalau kita mengambil hukum Quran cuma berdasarkan logika, kata baginda Nabi mengingatkan dalam hadis, silahkan kau pilih tempat duduk kalian di dalam neraka nanti. Makanya hati-hati, mumpung masih banyak ulama-ulama di kita di Poso ini, Pak. Mumpung masih banyak pemuka-pemuka agama, itu sekarang jadi sandaran kita. Islam ada ulamanya,
Nasrani ada pendeta-pendetanya, Budi, Hindu, Buddha ada pandito-panditonya dan sebagainya. Ayo kita sama-sama ukhuwah Islamiyah. Ingat, kemarin di Sigi saya bilang, masyarakat Indonesia dibangun dari contoh bermasyarakat di masjid. Coba lihat, masyarakat bermasjid itu masyarakat yang paling indah yang pernah ada di dunia ini. Coba, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Betul. Kenapa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama kalau sudah di dalam masjid. RT masuk masjid, buka sendal, RT. RW masuk masjid, buka sendal, W. Lurah masuk masjid, buka sepatu, Rah. Bupati masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Indahnya masyarakat bermasjid. Ketawa yang kompak, kenapa sih Pak? Ketawa dicicil begitu sih. Lurah masuk masjid duluan, softnya di depan, Rah. Presiden masuk masjid belakangan, ya dapatnya di belakang. Den, nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika sudah di dalam masjid. Betul. Nah, masyarakat Indonesia berharap, para pendiri bangsa kita berharap, nggak boleh ada warga negara kelas 1 di dalam hukum. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul. Tapi kan sangat kita rasakan betapa hukum kita sekarang laksana pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Mencontoh dari masyarakat bermasjid, semua sama ketika berhadapan dengan hukum. Tuh. Lalu yang kedua, sudah copot sendal, sudah buka sepatu, sudah masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam masjid, kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul. Abang dari mana? Saya dari selatan, madep barat bang. Kiblat kita kan barat. Betul. Ibu dari mana? Saya dari timur, madep barat. Bapak dari mana? Saya dari barat, oke, madep barat juga. Lihat indahnya masyarakat Islam. Kenapa? Masyarakat masjid. Karena di dalam masjid kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Melakukan gerakan yang sama. Sampai bacaannya pun sama. Sebagai muslim diikat dengan akidah. Tapi sebagai bangsa jangan kita sampai lupa. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermasjid. Sudah? Siap dalam masjid? Sudah kumpul semua? Sudah. Ngapain dalam masjid kalau sudah kumpul? Ya kan sholat berjamaah. Betul? Namanya sholat berjamaah, pasti ada imam, pasti ada makmum. Dalam bernegara pun begitu. Ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya rakyat. Rakyat tanpa pemimpin namanya gerombolan. Betul? Pemimpin yang gak punya rakyat, siapa yang mau mimpin? Tuyul. Ini sinergi, Pak. Sinergi antara pemimpin dan rakyat. Nggak boleh merasa satu lebih hebat dari yang lain. Betul? Makmum nggak perlu dipilih. Siapa aja boleh jadi makmum. Tapi imam wajib lewat yang namanya pemilu. Kampanye. Ada pemilihan imam. Apa syarat menjadi imam? Syarat menjadi imam dalam masjid itu 4 dalam fikih diajarkan. Apa? Pertama, a'lamuhum. Yang paling alim. Nih nanti 2024 nih kita mau milih calon-calon imam kita nih. Maka ambil syarat dari fikih Pak untuk mencari imam.
Siapa syaratnya? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim, angkat dia jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kering. Yang paling alim, angkat dia jadi imam. Oke, ini calon pemimpin kita yang alim ada 2 orang nih, ada 3 orang Soki. Yang mana yang harus saya pilih nanti 2024 Soki? Kalau memang yang alim ada 3 orang, syarat kedua apa? Afsahuhum. Yang paling fasih lidahnya, angkat dia, coblos dia jadi imam. Ya, yang paling fasih supaya apa? Supaya bisa tahu kemauan rakyatnya. Nih selama ini kita rakyat kan cuma dijadikan alamat doang. Betul? Pak, banyak pejabat-pejabat yang baru lagi perlu kita saat mau kampanye. Ini bukan di Indonesia, ini bukan di Indonesia nggak kayak begitu. Saya cerita di luar negeri. Di luar negeri banyak pejabat-pejabat yang baru ingat rakyat ketika mau pemilihan lagi. Kami atas dari rakyat untuk rakyat. Begitu jadi makanin uang-uang rakyat. Bukan di Indonesia, di luar negeri. Ini mah di luar negeri saya cerita. Jauh Pak, jauh. Pokoknya luar negeri, luarnya lagi nih Pak. Jauh deh pokoknya nih Pak. Iya kan, kalau di mana-mana yang namanya wakil rakyat kan nggak boleh lebih tinggi dari yang diwakili ya. Namanya wakil kan nggak boleh lebih tinggi dari yang diwakili. Benar? Wakil lurah nggak boleh lebih tinggi dari lurahnya. Wakil bupati nggak boleh lebih tinggi dari ibu bupatinya. Betul? Lah kok ini ada yang ngaku wakil rakyat tapi maunya lebih tinggi dari rakyatnya. Luar negeri. Wah, kalau wakil-wakil kita bah, subhanallah, bangga saya sangat mewakili rakyatnya. Amin. Rakyat pengen uang banyak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen naik mobil enak, diwakilin sama wakilnya. Rakyat pengen tidur empuk, kasur empuk, diwakilin sama wakilnya. Alhamdulillah. Rakyat ya gini-gini aja pada lu. Itu makanya ambil dalam fikih, maka ini yang terbaik. Afsahuhum, yang bisa menyampaikan suara ke rakyat supaya rakyat tidak cuma dijadikan alamat. Oke. Alamat palsu. Ini rasa-rasanya kalau memang ambil yang fase ini ada 2 orang nih Soki sekarang nih. Dari 2 orang ini yang mana yang harus saya ambil Soki? Nah, kalau yang fasih ada 2 orang, maka syarat ketiga dalam fikih apa? Man aktsaru sinan, yang lebih tua dulu umurnya, angkat dia jadi imam. Senioritas baru diutamakan di sini. Artinya kalau ada jabatan yang benar-benar ngerangkak dari bawah, mulai dari lurah, naik ke jadi camat, naik lagi ke wali kota, mudah-mudahan berharap bisa jadi Sulawesi Tengah 1. Amin. Iya, sesuai dengan tingkatannya. Jangan yang dari mana-mana datang ke kampung kita pilih. Begitu jadi mereka nggak pernah peduli sama kita. Setuju? Yuk tutup doa yuk. Lanjut. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo lewat MCM ini kita saja sama-sama jalin silaturahmi kita. Ingat, orang tua saya dulu menggalakkan ada toleransi antar umat seagama, ada toleransi antar umat beragama,
dan ada toleransi antar umat beragama dengan pemerintahnya. Jadi ada sinergitas di dalamnya ini. Setuju? Nah, sumber dari 3 penyakit ini apa? Kuman, kurang iman. Ayo, dipelantikan MCM ini, pengurus MCM ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Caranya apa? Meluaskan hati kita, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tugas kita adalah memakmurkan dan menjaga. Ini aja tugas kita. Jangan cuma membuat, orang membuat gampang, tapi menjaga dan memakmurkan ini jauh lebih penting. Setuju? Tuh yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Lalu yang kedua, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia, yang kedua, kita harus punya di puasa ini mau bahagia, harus punya misbahun munir. Punya lampu biar banyak asal terang. Ya iya, kalau banyak mati kan gelap juga, Pak. Banyak terang. Apa lampu kita sebenarnya di puasa ini, Pak? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi alam kubur kita. Makanya ulama sepakat mengartikan misbahun munir di sini ai amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita, Pak. Bu, nih maaf nih. Ini semua yang hadir nih, semua nih calon jenazah. Calon dewan belum tentu kepilih, Pak. Betul? Calon bupati antriannya banyak. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti. Bu, nih bakal mati nggak? Mati nggak? Bentar, ada yang protes. Mati apa meninggal? Bah, jarang ngaji bah rupanya orang prosone, Pak. Ayo kita sama-sama baca ya. Mau baca? Inna sholati wa nusuki wa ma stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada bacaan sholat wa ma meninggal. Lu jangan pakai protes. Semua kita cuma sebatas perantau, Bu, di bumi Allah ini. Semua kita. Betul? Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Sombong. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Percaya apa tidak? Contoh, selepas acara pelantikan MCMI, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang? Kenapa senang? Mau pulang, ketemu keluarga, ketemu anak, bisa nyantai, copot kerudung, ganti daster. Betul? Terbukti orang pulang pasti senang. Dulu waktu masih sekolah, kalau ingat, ada guru galak di kelas kita. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Tukang bolos semua. Hore katanya. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Terbukti memang orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak?
konsekuen. Mau bilang seneng takut ntar malam. Bapak Ibu, apa sih yang bikin kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjal di hati? Dua diajarin sama guru saya Al-Mukarram Mu'alim Fakhruddin Al-Bantani. Dua. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta nih sama urusan dunia, sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang ngeganjal di hati, Pak. Maka pulang kepada Allah pasti akan berat rasanya. Apapun pekerjaannya itu. Maaf, seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan jabatannya, Pak. Maka yang terjadi apa? Kita tengoklah Pak sekarang ini berapa banyak para pejabat yang berani sikut kiri kanan, jilat atas, injak bawah. Yang penting dirinya tetap menjabat. Betul? Kenapa? Cinta sama jabatan. Seorang pengusaha yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan hartanya, Pak. Maka kita tengok sekarang yang terjadi apa? Akan terus dicari harta sedemikian rupa, seolah-olah hartanya mampu bisa menolak malaikat maut datang menjemput kita. Betul. Bahkan seorang ulama sekalipun, ketika di hatinya sudah cinta dengan urusan dunia, maka yakinlah beliau-beliau sudah tidak akan lagi menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dulu lagi baru-baru terjun ke masyarakat, oh judi, zina, narkoba haram. Oh Ustaz, ini ada 10 juta. Oh ya sudah, halam. Jadi cadel, Pak. Kenapa? Cinta sama urusan dunia. Makanya Allahu Akbar, sekelas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sudah dapat jaminan surga, Pak. Beliau sudah dapat jaminan surga. Itu dalam kehidupannya saja pernah dapat teguran keras dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang seharusnya kalau kita mau berpikir, Nabi mah nggak perlu ditegur sama malaikat Jibril. Ini teguran malaikat Jibril ke Nabi hakikatnya untuk kita nih orang poso, Pak. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu? Malaikat Jibril menegur, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh Muhammad, mau begitu boleh Muhammad, mau begini silahkan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silahkan Muhammad, berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Makanya teguran ini sangat selaras dalam hadis baginda Nabi. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang membawa manfaat bagi manusia lain. Kenapa? Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kita berharap ketika kita nanti mati akan meninggalkan nama baik untuk anak keturunan kita semua. Insya Allah. Itu yang pertama. Jadi untuk apa kita harus mati-matian untuk sesuatu yang belum tentu kita bisa bawa mati? Bukankah lebih baik kita cari penghidupan yang benar-benar untuk modal kita di kehidupan setelah dunia ini? Tuh, yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, apa yang menyebabkan hati kita pulang kepada Allah berat? Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, paksa berangkat, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan kelihatan. Contoh, saya cuma punya duit 20.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Poso hendak balik ke Palu dengan duit 20.000. Kira-kira bisa nyampe Palu nggak? Kalau saya paksa berangkat, saya jadi gembel di jalan.
Kenapa? Udah nggak punya bekal berangkat. Betul. Apa bedanya dengan saudara-saudara kita di luar sana, Pak? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Makanya saya sering bilang dalam pengajian, kita seharusnya orang poso ini bersyukur. Bersyukur kenapa, Soki? Bersyukur malaikat maut mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Bener ini. Coba kalau Israel nyabut nyawa pakai abjad, mungkin kita mudah nunggunya, nyiapin bekal siap, Pak. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, depannya C, lalu D, terus E, lalu F. Saya S. Silama. Abah saya Z, Pak. Berangkat duluan nyatanya. Lah kalau A, Abah. Maka bersyukur kita malaikat maut nggak pernah menyabut nyawa pakai abjad. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perbekalan kita sebaik mungkin. Ini maaf. Bapak Ibu mau melakukan perjalanan ke Palu. Perjalanan Poso Palu 4 jam, anggap 4 jam. Naik kendaraan pribadi, mobil. Sebelum berangkat, Bapak Ibu kan pasti mempersiapkan sebaik-baiknya. Cek kondisi mobil, betul nggak? Bensinnya aman belum? Olinya udah diganti apa tidak? Bannya botak apa masih gondrong? Itu baru mobil tuh. Mobil sudah naik ke penumpang. Kalau bawa anak kecil, bawa balita, siapin air panas buat bikin susu formula. Kalau buat anak kecil, bawa anak kecil, siapin snack-snacknya. Kalau kita minta tolong tetangga untuk nyupirin kita, siapin rokoknya. Supaya apa? Supaya nggak banyak berhenti di tengah jalan. Betul kan? Betul kan? 4 jam langsung tembak dari Poso ke Palu. Nggak pakai berhenti-berhenti. Pernahkah kita bayangkan? Maaf, sebelum kita hidup di dunia, kita pernah hidup hanya sebuah perjalanan panjang. Ayo nih, saya ajak jalan-jalan. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini nih, nggak. Di mana kita tinggal? Alam ruh. Jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama di alam ruh? Cuma Allah saja yang tahu. Dari alam ruh merantau kita pindah kemana? Alam rahim. Betul? Betul? Pernah nggak kita ngetem di situ, Pak? Pernah nggak? Berapa lama, Bu? 9 bulan 10 hari yang dalam bahasa Al-Quran tersebut wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Selesai kita dari alam rahim, pindah lagi. Kemana kita pindah? Poso. Di sini kita sekarang. Betul. Berapa lama kita tinggal di Poso ini? Sampai malaikat maut jemput kita. Kapan? Tergantung jatah. Hidup berjatah. Ada yang jatahnya 2000 tahun. Nabi Adam. Usia umat Nabi ngikuti nabinya. Nabi Adam 2000 tahun. Umatnya rata-rata 2000 tahun. Ada yang jatahnya 940 tahun. Nabi Nuh. Umatnya rata-rata 900 tahun. Kita sekarang umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu? Bu? Berapa usia baginda Nabi ketika wafat? Itu standar orang Poso, Pak. Bener ini. Nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti di Poso baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Betul? Kalaupun lebih dikit dah, namanya bonus. Tapi nyontoh Nabi umur kita cuma sampai 63. Jadi kalau sore ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi mau dijemput. Mulai memperbanyak di masjid, Pak. Tapi jangan khawatir, kalau sore ini baru terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput saya.
Oh Sauki, saya masih muda, masih lama. Oh maaf, soal maut bukan urusan tua muda. Saya banyak harta Sauki. Oh maaf. Berapapun harta yang kita kumpulkan, kita bangun dinasti kerajaan. Oh maaf, kita bayar tentara untuk menembakkan salvo 21 kali, tidak akan membuat Munkar Nakir mundur, Pak. Alam dunia 63 tahun. Selesai, pindah lagi. Kemana kita pindah? Alam barzakh, alam kubur. Kapan sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Kapan Zoki kiamat datang? Ya, jangan saya, Nabi aja nggak tahu. Kalau saya malam ini meninggal, langsung diurusin sama Abah Anwar. Ternyata besok pagi kiamat, lumayan saya. Kenapa? Semalaman doang ditenang. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, 1000 tahun kita terkalang tanah. Lama sekali Syauki. Oh tidak, janji Allah pasti. Hei fulan, hei anak Adam, amalmu banyak, pahalamu bagus. Kau sudah masuk ke dalam kubur, kau sudah menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Maka sekarang tibalah bagimu naumatal arus. Tidurlah kalian laksana tidurnya pengantin baru. Subhanallah. Pengantin baru tidurnya bagaimana? Hah, merem. Ini kan pengantin kawakan semua ini. Tuh, ya. Ayo kita persiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di pos ini, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Ya nggak apa-apa, emang apa? Pak, saya mau kasih tahu, Bapak kalau istrinya cakep taat, kalau belum mati jangan dikubur, Pak. Benar-benar ini susah nyarinya. Dia yang ada udah jelek merajuk terus, Pak. Tuker tambah aja udah kayak gitu. Apa yang mau diharapin? Udah jelek merajuk, cakep merajuk masih mendingan. Jelek merajuk, cemplungin aja ke laut. Bu, saya mau ngasih oleh-oleh nih buat ibu-ibu nih ya. Saya teringat riwayat dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri yang sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya, Pak. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri. Tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Kenapa? Begitu hebatnya peranan seorang istri di mata suaminya. Laki-laki yang polos, jujur dan bijaksana bisa jadi koruptor kelas kakap karena dikomporin dan dipanasin. Dia yang ngomong sendiri tuh ya, Pak, bukan saya ya, bukan saya loh. Bu, jujur nih ya Bu ya. Saya nih Muhammad Syauki nih Bu. Kalau saya jadi alam roh saya boleh pilih. Fulan, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya jadi milik perempuan, Pak, daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya cukup 4. Apa? Idza salat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Ibu sholat 5 waktu? Ya. 1 sudah. Lalu yang kedua puasa Ramadan. Ibu puasa Ramadan? Ya. 2 sudah. Yang ketiga ibu menutup aurat. Pada nutup aurat? Udah 3, Pak. Kita belum apa-apa, Pak. Ini perempuan di sini udah 3 nih. Ya Allah, perempuan di Poso ini ternyata ahli surga semua nih. Terbukti kita belum apa-apa, orang laki di sini udah 3 ibu-ibu. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha. Mereka taat sama suaminya. Ibu taat sama suami? Taat.
Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi, fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Pengaplikasiannya susah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, karena waktu juga sudah mau masuk maghrib, maka terakhir yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahun nabi sababihim kullu. Suratul khas guru tua Habib Idrus bin Habib Salim bin Idrus Al-Jufri, Al-Walid Kiai Zainuddin MZ binti Haji Ayub, Al-Walid Kiai Zainuddin MZ binti Turmuzi. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan lewat keberkahan ilmu alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan duduk kita di majelis ilmu ini, keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari masyarakat masjid yang ada di Poso ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para jamaah ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keempat, khusus untuk para pengurus MCMI Kabupaten Poso, semoga Allah istiqomahkan beliau-beliau dalam rangka menjaga semangat sholat berjamaah di Poso tercinta kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir. Yassir umurana kulliha ya Allah wa la tu'assir alaina ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan kumpulnya kita di pelantikan MCMI pada sore hari ini sebagai pertanda Allah akan kumpulkan kita semua di dalam surga-surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai pecinta masjid-masjidnya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.